إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua,
dari nikmat terbesar, nikmat iman, hingga nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan. Tentunya dengan nikmat tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat Jumat. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita termasuk barisan panjang umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan para jamaah sekalian, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara menjalankan semua perintahnya dan juga berupaya menjauhi semua larangannya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju akhirat. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, di bulan Zulqa'dah, adalah bulan di mana kaum muslimin sebagian ada yang berangkat haji. Maka di antara sunnahnya ketika ada saudara kita, tetangga kita, handai taulat kita ingin berangkat, maka sunnahnya kita adalah mendoakan. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang safar? Bukan hanya berangkat haji, tapi bagi yang safar. Kita bisa ambil sebuah hadis dari Anas. Beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulullah SAW. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safaran fazawidni. Ya Rasulullah, saya ingin melakukan sebuah perjalanan, maka bekalilah saya. Maksudnya berikan saya nasihat, pesan, bekal. Qala, Rasul bersabda, zawadakallahu taqwa. Semoga Allah membekalimu ketakwaan. Wa qala, dan pula itu berkata lagi, zidni, tambah ya Rasulullah. Qala, ghafara dzanbaka. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa. Wa qala, zidni bi abi wa anta wa ummi. Tambah ya Rasulullah demi engkau, ayah dan ibu. Qala yassara lakal khairu haitsuma kunta. Dalam riwayat Imam Suyuti, ketiga lafaz hadis ini, ketiga lafaz doa ini dirangkai menjadi kalimat zawadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsuma kunta. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketiga doa ini yang Rasul panjatkan bagi orang yang berpergian. Bukan hanya dibutuhkan untuk orang yang berpergian saja, tapi juga dibutuhkan untuk kita. Tiga hal yang kita butuhkan. Yang pertama adalah bekal takwa. Kita hidup di dunia ini adalah ibarat sebuah perjalanan, persinggahan sementara. Tempat kita aslinya adalah tujuannya akhirat. Maka bagi orang melakukan perjalanan, bekal terbaiknya adalah takwa. Kenapa? Karena takwa Allah akan memberikan kita ilmu. Dengan takwa Allah akan memberikan kita ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkanmu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka kita akan diberikan ilmu oleh Allah SWT dalam kita meniti, menjalani kehidupan di dunia ini dengan takwa. Dan yang kedua, bekal takwa. Kenapa? Takwa adalah bekal sebaik-baiknya. Karena dengan takwa Allah akan berikan kita furqan. Allah akan berikan kita furqan, membedakan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang batil, mana yang hak. Bahkan kita bisa membedakan mana yang terbaik di antara dua pilihan yang baik.
Bahkan kita bisa membedakan mana yang keburukannya sedikit di antara dua pilihannya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang beriman, jikalau kamu bertakwa pada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan berikan kamu, menjadikanmu furqan, bisa membedakan mana yang tepat. Dan juga dengan takwa, masyaallah muslimin rahimahullah, dengan takwa itulah kita akan diberikan kemudahan jalan keluar dari problematika kehidupan kita. Dan juga diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Masyaallah, ini bekal takwa inilah yang kita butuhkan. Bukan hanya kita doakan saudara kita ingin berangkat kepergian dengan bekal takwa, bahkan kita sendiri pun kita butuh bekal takwa yang harus kita bawa menuju akhirat nanti. Dan yang kedua, masyaallah muslimin rahimakumullah, adalah ampunan dari dosa. Hal kedua ini berkaitan dengan hal yang pertama. Ketika datang hal pertama, maka akan mendatangkan hal kedua. Karena dengan takwa itu pasti di dalamnya ada istighfar dan juga taubat. Maka Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir ankum dzunubakum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang yang beriman, jikalau kamu bertakwa pada Allah Taala, yaj'al lakum furqana, maka kau akan dijadikan pembeda. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, maka diampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ampuni dosa-dosa kalian. Maka dengan takwa inilah kita akan diampuni dosa-dosa kita. Maka pengampunan dosa ini kita butuhkan, masyaallah muslimin Allah. Karena ketika dosa itu tidak diampuni, maka yang akan kita dapatkan adalah petaka di dunia dan azab di akhirat. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan ada 13 dampak buruk maksiat dan dosa. Di antaranya adalah hilangnya ilmu, bencana datang, gelapnya hati dan membawa kesulitan. Itu di dunia. Dan di akhirat maka kita akan mendapatkan kesengsaraan, siksa kubur, banjir keringat di padang mahsyar, bahkan tergelincir ketika melintas sirat dan masuk dalam neraka. Akan tapi bagi orang yang beriman, tidak kekal di neraka. Setelah dicuci bersih dosa-dosanya di neraka, maka dia akan diangkat, dimasukkan dalam surga. Tapi jangan sampai kita bercita-cita masuk neraka terlebih dahulu, karena kita tidak akan pernah kuat berada di dalam neraka. Kesengsaraan di dunia saja dalam seminggu kita tidak kuat, apalagi di akhirat di dalam neraka, masyaallah. Oleh karena itu, bersegeralah kita mohon pengampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kunci dari ampunan Allah adalah takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya selangit dan bumi, yang diperuntukkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Dan yang ketiga adalah kemudahan dalam kebaikan. Doa yang Rasul ajarkan bagi orang bersafar adalah kemudahan melakukan kebaikan di mana saja berada. Haitsuma kunta yassara lakal khaira haitsuma kunta. Semoga dimudahkan engkau dalam kebaikan di mana saja kalian berada. Konteks haitsuma kunta pernah Rasul sampaikan ketika memberikan nasihat takwa, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Jadi dimensi tempat ini adalah berhubungan erat dengan ketakwaan, berpengaruh dalam ketaatan dan kebaikan. Bisa jadi seseorang itu baik di satu tempat, belum tentu baik di tempat yang lain. Misalnya seseorang baik dalam masjid, belum tentu baik dalam kantor, dalam pekerjaannya. Bisa jadi kantornya baik, tapi di dalam tongkrongannya dia berbuat kemaksiatan. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan kita dalam melakukan kebaikan di mana saja kita berada.
kita mudah untuk melakukan kebaikan, dan kita jaga diri kita. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah membekali kita dengan ketakwaan dan mengampuni dosa-dosa kita, dan juga dimudahkan kita dalam melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.